CGP dari angkatan 9, 10, 11 yang sudah masuk dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Ya, Ibu Bapak ya, selamat pada Ibu Bapak semua CGP, termasuk juga kepada para pengajar praktik dan para fasilitator yang sudah masuk ke dalam PGP angkatan 11. Perlu kami informasikan terlebih dahulu bahwa untuk PGP angkatan 11 ini memang CGP-nya atau pesertanya itu berasal dari peserta yang parkir di angkatan 10 dan sebagian di angkatan 11. Jadi kalau Ibu Bapak, kalau boleh saya sampaikan, total CGP parkir dengan total CGP rekrutmen angkatan 11 itu ada 5.000. Ya, kurang lebih 5.300 gitu ya, 5.300. Nah, untuk 5.300 ini Bu Bapak, kita split lagi. Jadi kuota dari pusatnya di split lagi Bu Bapak. Jadi dari 5.300 itu 3.851 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Romi itu dilaksanakan di angkatan 11. Gitu ya, 3.851. Sisanya sekitar 1.500-an Ibu Bapak itu nanti akan kita laksanakan di PGP angkatan selanjutnya. Apakah di angkatan 12 atau di angkatan 13 gitu ya. Jadi mohon perkenan Ibu Bapak kalau misalnya ada teman-teman nih, teman-teman Ibu Bapak yang Pak, kenapa saya belum masuk ya? Sementara teman saya sudah masuk, sabar. Tolong sampaikan bahwa BPGP Jabar itu menjalankan PGP Angkatan 11 berdasarkan kuota yang disampaikan oleh pusat. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Baik. Nah, untuk BPGP Jabar sendiri, Ibu Bapak, terdiri dari beberapa tim kerja. Nah, ada tim kerja peningkatan kompetensi GTK BPGP Jabar. Alhamdulillah, Ibu Bapak, saya diamanahi sebagai ketua tim kerjanya. Nah, PGP ada di bawah tim kerja kami, gitu ya, ada di dalam koordinasi tim kerja kami, gitu ya, tim kerja peningkatan kompetensi GTK BPGP Jawa Barat. Selain mengurusi PGP, Ibu Bapak, yang PIC-nya adalah Ibu Luluk Ayuning Diah Pranoto MSI, ya. Ini fotonya, mudah-mudahan kelihatan ya Ibu Bapak ya. Ini fotonya. Kami juga melakukan pemetaan kompetensi GTK. PIC-nya Ibu Nuraida. Nah, selain itu, sekarang juga kami sudah mengawal dan sedang mengawal, gitu ya, sudah mengawal piloting dan sedang mengawal pelaksanaan PKG PJOK. Ya, pelaksanaan PKG PJOK di sini sekarang sudah ada 385 orang peserta pendidikan pelatihan yang nanti akan melakukan diseminasi ke sekitar 5.700-an guru PJOK dan guru penggerak taman kanak-kanak. Ini ada Pak Gagan Ganjar Nugraha PIC-nya ya. Lalu ada kami juga sedang mengawal terkait dengan PKG Bahasa Inggris yang saat ini dalam posisi bridging course gitu ya Ibu Bapak ya. Ini PJ-nya atau PIC-nya adalah Bapak Suhendri PhD gitu ya. Lalu ada pelaksanaan peningkatan kompetensi GTK lainnya, misalnya ada diklat-diklat lain ya Ibu Bapak ya. Di sini ada diklat kepala lab, diklat STEM, diklat apa TK atau SD gitu ya. Di sini ada Ibu Teti Nurhadiati selaku PIC-nya, yaitu PIC pelaksanaan peningkatan kompetensi GTK lainnya. Sementara untuk fasilitasi peningkatan kompetensi GTK, ini ada Ibu Gena Agnia Fadilah yang sekarang bertindak sebagai Master of Ceremony, ya. Lalu ada PIC terkait dengan pemantauan dan evaluasi peningkatan kompetensi GTK. Ini ada Bapak Dr. Cep Unang Wardaya dan nanti ada PIC pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi GTK yang PIC-nya adalah Ibu Siti Amanah. Nanti Ibu Siti Amanah ini yang akan menjelaskan terkait dengan LMS, PMM, Ibu Bapak di angkatan 11 ini. Sementara supporting tim kami ini ada Ibu Rika Saptaningrum MPD, Ibu Bapak ya. Ini Ibu Rika Saptaningrum. Lalu ada Ibu Nurfiana Katalina, ada Ibu Lulu Briani Putri, ada Ibu Siska Kaptini Sintawati, ada Ibu Diah Rani Nuraini, dan Ibu Ai Nendriawati. Ini adalah eh, tim support kami gitu ya untuk tim kerja peningkatan kompetensi GTK BBGP Jawa Barat. Tentu saja tim lain pun yang bertindak sebagai admin untuk kegiatan PGP Angkatan 11 itu juga berasal dari tim kami di BBGP Jawa Barat. Ya, Ibu Bapak. Ini perkenalan dari kami tim kerja
peningkatan kompetensi GTK yang menangani terkait dengan PGP di BBGP Jawa Barat. Baik, Ibu Bapak. Acuan pelaksanaan PGP Angkatan 11 itu, Ibu Bapak, berdasarkan eh, Perdirjen GTK nomor 7780 garis miring B B1 garis miring HK03 garis miring 2023. Jadi kalau dulu ada 4980 lalu pindah ke 13 7 1302 gitu ya, dan sekarang ada revisi terakhir di eh, nomor Perdijan GTK nomor 7780 tahun 2023 ya, terkait dengan petunjuk pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang sudah ditandatangani ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2023 oleh Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani ya, dan Sesdirjen GTK-nya adalah Pak Temu Ismail. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa PGP Angkatan 11 ini, Bu Bapak, untuk Jawa Barat itu akan dilaksanakan maaf, untuk nasional, gitu ya, tadi disampaikan oleh Pak Kasiman, kalau Ibu Bapak menyampaikan mengikuti pembukaan secara nasional, itu akan dilaksanakan dalam 4 model, gitu ya, reguler, rekognisi, dasus, intensif, gitu ya, untuk nasional. Tapi untuk Jawa Barat, Ibu Bapak, untuk Jawa Barat kita akan menggunakan 2 model saja, yaitu PGP reguler dan rekognisi, Ibu Bapak, ya. PGP reguler ini adalah eh, diperuntukkan bagi daerah yang memiliki jaringan internet yang baik, tidak masalah gitu ya. Eh, Pelaksanaan daring luringnya juga dilakukan, eh, serta penyelenggaraan UPT dengan model swakelola dan bantuan pemerintah. Saat ini kita masih dengan model ini ya, APBN ya, swakelola dari kami gitu ya. Dan CGP CPP-nya berasal dari satu daerah kabupaten kota. Jadi CPP-nya dari Kabupaten Tasik, maka PP-nya juga dari Kabupaten Tasik gitu ya, Ibu Bapak ya. Nah, sementara CGP rekognisi, Ibu Bapak, ini bagi para pengajar praktik yang eh, berasal dari guru atau kepala sekolah yang belum memiliki NRKS, NUKS, gitu ya, yang memenuhi syarat. Alhamdulillah kemarin sudah ada rekrutmenan gitu ya, rekrutmen terkait dengan CGP rekrutmesi ini yang sudah daftar jadi pastil, Ibu Bapak. Nanti dalam pelaksanaannya, kalau CGP reguler itu didampingi oleh pengajar praktik dan fasilitator, kalau CGP rekognisi itu nanti akan didampingi oleh hanya fasilitator pemandu, gitu ya. Nah, fasilitator pemandu nanti berasal dari berbagai daerah, dilaksanakan dengan model swakelola. Kebetulan untuk PGP Angkatan 11 ini, CGP rekognisinya berasal dari Jawa Barat semua. Itu ya, kalau kemarin di Angkatan 10 ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nusa Tenggara Barat, ada yang dari Riau. Tapi kalau sekarang untuk PGP Angkatan 11 ini semuanya berasal dari Jawa Barat. Gitu ya untuk CGP rekomendasi ini. Oke, ini ya jadi Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak bertanya para CGP misalnya, jadi saya itu maksudnya CGP mana? CGP reguler gitu ya. Yang 3.851 itu adalah CGP reguler. Sementara untuk CGP rekognisi itu ada sekitar 131 gitu ya, 131 orang yang memenuhi syarat untuk melakukan CGP rekognisi di PGP Angkatan 11 ini. Ya, oke. Nah, ini Ibu Bapak dari secara nasional gitu ya Ibu Bapak ya, secara nasional ini sekitar 30 ribuan CGP reguler dan rekognisinya sekitar 1.325-an gitu ya. Lalu Dasus intensif ini secara pusat ya, total 32.000 tadi disampaikan. Oke, waktu pelaksanaannya hari ini Ibu Bapak adalah pembukaan ya, 13 Juni 2024. Nanti Ibu Bapak akan selesai di tanggal 23 Desember 2024. Ini angkatan 11 ini angkatan yang paling tidak lewat tahun gitu ya. Jadi angkatan yang tidak lewat tahun itu ada di angkatan 11. Kalau angkatan 10 kemarin lewat tahun ya Ibu Bapak ya. Maaf, angkatan 9 ya. Angkatan 9 kemarin lewat tahun gitu ya. Angkatan 10 juga nggak akan lewat tahun gitu ya. Angkatan 10, angkatan 11 kita selesaikan di tahun ini, Ibu Bapak, insya Allah gitu ya. Nanti jadwalnya akan di-share oleh kami gitu ya Ibu Bapak, baik melalui surat secara tertulis ataupun melalui grup WA. Kami sudah membuatkan grup WA untuk Ibu Bapak semua.
gitu ya, baik untuk PP ataupun fasilitator. Sementara untuk CGP-nya, silakan Ibu Bapak buat grup WA sendiri dengan pengajar praktik atau fasilitator Ibu Bapak, gitu ya, untuk komunikasi. Nanti kalau ada apa-apa, boleh silakan Ibu Bapak komunikasikan dengan PP-nya, komunikasikan dengan fasilitatornya, nanti PP atau fasilitatornya yang akan komunikasi dengan kami. Kalau misalnya Ibu Bapak mau komunikasi langsung dengan kami juga boleh, silakan, gitu ya. Tapi ya mohon maaf Ibu Bapak kalau boleh berkenan gitu ya Ibu Bapak ya. Kami adalah manusia biasa yang bukan robot yang perlu yang bisa bekerja 24 jam gitu ya. Kami juga manusia biasa yang membutuhkan istirahat. Jadi kalau nanti misalnya Ibu Bapak ada yang eh, menemui kendala gitu ya, boleh silakan WA kepada kami gitu ya. Tapi kalau berkenan di jam kerja gitu ya. Gitu ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf gitu ya Ibu Bapak ya. Baik Ibu Bapak, ini aktor pendukung yang terlibat tadi sudah disampaikan. Jadi untuk Jawa Barat itu ada 246 fasilitator dan 654 pengajar praktik yang terlibat, gitu ya, untuk mendampingi 385 CGP reguler. Sementara untuk CGP rekognisi ada 131 dan akan didampingi oleh 14 fasilitator pemandu. Baik, Ibu Bapak, ini apa sih PGP reguler Pak Dadang gitu ya? Oke. PGP reguler. Jadi nanti Ibu Bapak akan belajar secara online, belajar mandiri terbimbing, menyelesaikan 10 modul secara kolaboratif, diskusi, reflektif, elaborasi bersama, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya. Jadi CGP belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik, lalu belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan, lalu melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Setelah itu, Ibu Bapak yang memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi untuk reguler, Ibu Bapak, nanti kita pembelajarannya blended ya, Ibu Bapak ya, daring dan luring. Daring bersama fasilitator dan instruktur, sementara luringnya bersama pengajar praktik, baik dalam kegiatan pendampingan individu ataupun pendampingan kelompok atau lokakarya, gitu ya, Ibu Bapak ya. Kita akan melakukan 6 kali pendampingan individu dan 8 kali lokakarya yang akan dimulai lokakarya orientasi pada tanggal 22 Juni. Gitu ya, 22 Juni. Ada yang 22, ada yang 23, tergantung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotanya. Yang sudah terkonfirmasi untuk melaksanakan di tanggal 23 Juni adalah Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya. Ya, sementara kabupaten kota lain masih di tanggal 22 Juni ya, 22 Juni ya. Nanti kita akan melaksanakan lokakarya orientasi. Untuk lokakarya orientasi nanti yang akan diundang adalah kepala sekolah, pengawas sekolah gitu ya. Nah, ini untuk melihat pemetaan harapan kekhawatiran Ibu Bapak selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 baik dari segi CGP-nya ataupun dari segi kepala sekolahnya seperti apa gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak nanti akan belajar 10 modul, paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3. Jadi dari 10 modul itu dibagi menjadi 3 paket modul. Paket modul 1 ada 4 modul, paket modul 2 ada 3 modul, paket modul 3 ada 3 modul. Paket modul 1 modulnya refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan nilai budaya positif. Itu untuk paket modul 1. Untuk paket modul 2 ada 3 modul Ibu Bapak, pembelajaran berdiferensiasi, social emotional learning, dan coaching. Sementara untuk paket modul 3 juga ada 3 modul gitu ya. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran berbasis nilai-nilai kebajikan itu modul 3.1. Lalu di 3.2 Ibu Bapak pengembangan komunitas berbasis aset ya Ibu Bapak ya. Di 3.3 pengembangan program yang berpihak. Itu modul-modul yang akan Ibu Bapak pelajari selama 6 bulan. Tadi dari 13 Juni sampai 23 Desember 2024 ya. Oke. Nah, ini desain pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Jadi nanti Bu Bapak selama pembelajaran itu nanti untuk instruktur di dalam setiap elaborasi pemahaman karena kita menggunakan alurnya alur merdeka Ibu Bapak ya. Merdeka, 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 merdeka. M. M artinya mulai dari diri. Mulai dari diri itu biasanya Ibu Bapak melakukan refleksi gitu ya, refleksi terkait dengan materi yang akan dipelajari. M, mulai dari diri. Adalah eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep untuk modul 1.1, Ibu Bapak akan ada tatap muka maya bersama para fasilitator, khusus untuk 1.1. Selebihnya eksplorasi konsep 1.2, 3, 4, 5.
1.2, 3.4, 2.1 sampai dengan 3.3 gitu semuanya ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak eksplorasi konsepnya ada di LMS secara asinkronus gitu ya. Nah, untuk eh ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini adalah jamnya fasilitator, di mana jam fasilitator ini nanti Ibu Bapak akan melakukan tatap muka maya, ya. Biasanya 2 kali untuk ruang kolaborasi itu ya, dalam 1 kali modul itu ya. Jadi Ibu Bapak akan melaksanakan 20 kali ruang kolaborasi bersama fasilitator, gitu ya. Lalu D. D itu demonstrasi kontekstual, Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak akan mengerjakan tugas-tugas di demonstrasi kontekstual, diunggah di dalam LMS PMM sekarang ya, dan nanti akan dinilai oleh fasilitator, gitu ya. Oke, lalu elaborasi pemahaman. Ini elaborasi pemahaman bersama para instruktur 2JP dalam setiap bulannya, gitu ya. 2JP dalam setiap bulannya, dalam setiap modulnya, maaf, dalam setiap modulnya. Eh, apa namanya? Eh 1.1 2JP, 1.2 2JP, seterusnya sampai 3.3. Jadi total keseluruhan untuk JP-nya adalah 20 JP ya Ibu Bapak ya. Sementara untuk fasilitator Ibu Bapak dalam setiap modulnya itu ada 18 JP Ibu Bapak ya. Untuk 18 JP ini terbagi menjadi alur merdeka tadi gitu ya. Oke, 18 JP, 18 JP, 18 JP. Total Ibu Bapak di instruktur itu 20 JP, untuk fasilitator 180 ditambah 12 itu 192 JP Ibu Bapak ya. Lalu pengajar praktik nanti akan mendapatkan JP atau mendampingi Ibu Bapak di pendampingan individu 4 JP masing-masing, berarti 4 dikali 6 adalah 24 JP, dan untuk lokakarya ada 8 kali dikali 8 JP, 8 kali 8 sama dengan 64. 64 ditambah 24 sama dengan 88, 88 ditambah 192 ditambah 20 ditambah 4 ditambah 6, totalnya adalah 310 JP Ibu Bapak ya untuk CGP reguler. Jadi semuanya Ibu Bapak CGP reguler akan mendapatkan sertifikat eh, pendidikan lamanya 310 JP. Barangkali Ibu Bapak nanti akan mengajukan untuk e-kinerja dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Untuk pengajuan e-kinerja. Untuk pengajar praktik sertifikatnya ada di, bukan sertifikatnya, lebih ke surat keterangan telah melaksanakan tugas sebagai pengajar praktik itu 88 JP. Sementara untuk fasilitator surat keterangan sebagai fasilitatornya itu sebanyak 192 JP. Gitu ya Ibu Bapak ya. Oke, Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak, poin penting untuk pembelajaran PGP reguler. Untuk angkatan 11 ini, Ibu Bapak, kita sudah mulai mensinkronkan antara materi pendidikan guru penggerak dengan materi di dalam model kompetensi kepala sekolah. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Model kompetensi kepala sekolah. Para fasilitator nanti sudah didampingi untuk mengintegrasikan terkait dengan kompetensi beserta indikator-indikator yang ada di dalam model kompetensi kepala sekolah yang terbaru Ibu Bapak ya, dengan kaitannya dengan modul guru penggerak yang akan Ibu Bapak pelajari nanti gitu ya. Oke. Nah, ketika pelaksanaan pendampingan individu Ibu Bapak, maka para pengajar praktik akan melaksanakan kunjungan ke sekolah calon guru penggerak gitu ya. Lalu dilakukan 1 minggu sebelum lokakarya gitu ya, dan sementara lokakarya atau pendampingan kelompok nanti Ibu Bapak akan dikumpulkan dalam satu tempat gitu ya, apakah sekolah atau tempat diklat atau tempat lain yang bukan hotel. Nanti dihadiri oleh seluruh pengajar praktik dan calon guru penggerak, dan dilakukan sebanyak 7 kali plus 1 lokakarya orientasi, jadi 8 kali gitu ya Ibu Bapak ya. Oke, ya Ibu Bapak, ini penilaian. Nah, ini Ibu Bapak yang penting ya, penilaian. Ibu Bapak, yang namanya diklat, yang namanya pendidikan, pasti ada penilaian, pasti ada lulus, tidak lulus, Ibu Bapak ya. Nah, penilaian ini dilakukan oleh fasilitator dan pengajar praktik selama masa pelatihan dan pendampingan. Untuk fasilitator, nanti komponennya adalah kehadiran di setiap forum tatap muka maya, baik itu di forum eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, lalu kebermaknaan refleksi, penugasan individu pada alur demonstrasi kontekstual,
Penugasan kelompok pada arus ruang kolaborasi dan portofolio aksi nyata. Ini ada persentasenya Ibu Bapak ya. Jadi kalau Ibu Bapak nanti hadir di ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman full dan eksplorasi konsep full, nanti bobotnya 10. Gitu ya, 10%. Gitu ya. Sementara untuk kebermaknaan refleksi di jurnal apa namanya? Jurnal dua mingguan ya, Ibu Bapak. Nah, nanti ini ada 20%. Sementara untuk penugasan individu pada alur demonstrasi kontekstual ini 20%. Penugasan kelompok pada alur ruang kolaborasi itu 25% dan portofolio aksi nyata itu ada 25% ya Ibu Bapak. Ini untuk fasilitator, dari fasilitator gitu ya, dari fasilitator. Sementara untuk pengajar praktik nanti Ibu Bapak akan mendapatkan penilaian dari kehadiran dan partisipasi di lokakarya itu 10%, Ibu Bapak kebermaknaan refleksi di PI 3 itu ada 15%, observasi pembelajaran yang berpusat pada murid di PI 4 itu ada 25%, keterampilan coaching di PI 5 itu ada 15%, dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif itu di PI 6 ada 15%, kontribusi terhadap penilaiannya dan rencana kerja pengembangan program sekolah di Lokakarya 7 itu ada 20%. Gitu ya. Oke. Jadi total Ibu Bapak untuk kelulusan gitu ya, kontribusinya adalah 50% dari fasilitator, 50% dari pengajar praktik gitu ya. Jadi totalnya 100%. Nah, ini kriterianya Ibu Bapak. Kalau lebih besar dari 90 itu amat baik, lebih besar dari 80 itu baik, lebih besar dari cukup lebih besar dari 70 itu cukup, lebih besar dari 60 itu sedang dan kurang dari sama dengan 60 itu kurang gitu ya. Nah, bagaimana kelulusannya Ibu Bapak, syarat kelulusannya? Nah, ini dia gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi syarat kelulusannya jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring, baik itu ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman dan karya itu paling sedikit 34 kali dari 38 kali pertemuan. Jadi kalau boleh saya hitung ya Ibu Bapak ya, 34 itu ada ruang kolaborasi 2 kali 10, 20 ditambah elaborasi pemahaman 10 itu 30 ditambah lokakarya dari 0 sampai 8, lokakarya 0 sampai 7 itu 8 kali. Total 38 kali. Jadi Ibu Bapak silakan bisa apa namanya? Silakan Ibu Bapak bisa apa namanya? Menghitung sendiri gitu ya terkait dengan pertemuan-pertemuan yang Ibu Bapak lakukan. Nilai akhirnya paling rendah 70 atau predikat minimal cukup, sementara nanti juga Ibu Bapak ini ya yang mempengaruhi adalah aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal hingga pendidikan terakhir atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PGP. Ini ya Ibu Bapak ya. Jadi nanti Ibu Bapak statusnya sebagai guru gitu ya atau kepala sekolah. Kalau Ibu Bapak nanti pada saat pendidikan pindah menjadi pengawas sekolah, maka otomatis tidak akan bisa dinyatakan lulus karena sebagai guru atau sebagai kepala sekolah gitu. Atau pindah menjadi kasih gitu ya, kepala seksi di dinas pendidikan, maka tidak akan bisa dinyatakan sebagai CGP yang lulus gitu Ibu Bapak ya. Itu untuk reguler. Jadi Ibu Bapak mudah-mudahan Ibu Bapak dalam PGP reguler ini dari 3.851 masuk, maka keluar lagi 3.851 dengan nilai yang baik dan amat baik gitu ya Ibu Bapak ya. Amin ya Ibu Bapak ya. Tinggal bagaimana motivasi ya, motivasi lalu komitmen Ibu Bapak dalam menyelesaikan tugas. Nah, tentu saja Ibu Bapak ketika Ibu Bapak bertambah tugasnya baik sebagai guru bertambah menjadi guru penggerak ya, maka akan ada konsekuensi ya Ibu Bapak ya. Pasti akan bertambah juga tugas-tugas yang harus Ibu Bapak kerjakan. Bertambah juga waktu yang harus Ibu Bapak sisihkan untuk mempelajari dari dulu. Maka tolong itu sampaikan, tolong itu komunikasikan kepada semua teman Ibu Bapak ataupun rekan kerja Ibu Bapak ataupun pasangan hidup Ibu Bapak ataupun anak-anak Ibu Bapak gitu ya. Tolong sampaikan supaya nanti Ibu Bapak juga bisa dengan tenang menyelesaikan pendidikan ini. Kalau misalnya boleh saya bilang seorang istri ke suaminya mungkin ya suaminya misalnya butuh perhatian lebih, tolong sampaikan ke suaminya, Mama sekarang jadi calon guru penggerak, mohon berkenan ya Pak kalau setiap 2 minggu sekali
melaksanakan ruang kolaborasi 3JP dalam 2 minggu itu gitu ya. Jadi tolong pengertiannya nanti di elaborasi pemahaman 2JP bersama instruktur gitu ya. Maaf, jangan diganggu dulu misalnya gitu ya. Jadi tolong komitmen dan apa ya dan komunikasi dengan pasangan, dengan rekan-rekan sejawat, dengan pimpinan juga bisa disampaikan di Bapak ya, Ibu Bapak dapat melaksanakan kegiatan CGP ini baik. Itu untuk reguler ya, Bapak ya. Ini untuk reguler. Sementara untuk rekomendasi Ibu Bapak, nah ini rekomendasi ini kami di Jawa Barat itu punya 121 terkait dengan CGP rekomendasi untuk angka 11 yang jalan-jalan gitu ya. Nah kemarin itu Ibu Bapak banyak ini yang apa namanya banyak sebetulnya kami itu ada sekitar 168 rekomendasinya gitu ya. Namun setelah di pengumuman rekomendasinya lalu diminta untuk mengirim rekomendasi lalu melakukan persyaratan administrasi lainnya yang banyak yang tidak dipenuhi. Jadi yang ditarakan adalah 131. Ada yang mengirim surat rekomendasi blank tanpa ada nomor surat. Ada yang cuma belangnya aja dikirimkan lagi gitu ya. Nah ini kami jadi apa ya jadi tandanya ini apakah memang namanya berniat untuk mengambil rekomendasi atau tidak gitu ya. Namun itu sebenarnya diatur dari pusat Ibu Pak ya. Jadi persyaratan itu melalui PKB gitu ya. Dan kami mendapatkan datanya dari pusat. Dari pusat dari mana Dadang? Dari pusat itu dari Direktorat KSPK Ibu Bapak. Ya, jadi datanya semua dari pusat Ibu Bapak. Semua dari pusat. Sehingga Ibu Bapak ketika ada yang awalnya ada di rekomendasi tiba-tiba sekarang nggak ada kemungkinan besar gitu ya kemungkinan besar ada persyaratan administrasi ataupun lainnya yang menurut pusat itu tidak tidak bersesuaian dengan kondisi yang diharapkan gitu ya oke itu ya Ibu Bapak ya oke untuk program rekomendasi sama Ibu Bapak jadi kalau program rekomendasi ini Ibu Bapak ya jadi Ibu Bapak dari belajar praktik daftar sebagai fasilitator ya sebagai fasilitator nanti Ibu Bapak memfasilitasi atau mendampingi CGP reguler ya mendampingi CGP reguler yang apa namanya mendampingi di alur merdeka di alur merdeka untuk CGP reguler ya sharing sementara untuk Ibu Bapak bagi CGP rekomendasi ya maka Ibu Bapak melaksanakan beberapa tugas yang menjadi syarat ketuntasan belajar ya dan diantaranya adalah mengikuti elaborasi pemahaman mengikuti elaborasi pemahaman 100% ikut elaborasi pemahaman seluruhnya gitu ya 10 modulnya makanya kenapa ada beberapa CGP rekomendasi yang sekarang diangkat menjadi jadi ada beberapa CGP rekomendasi yang dulu statusnya instruktur gitu ya maka sekarang diminta untuk memilih apakah mau instruktur atau CGP rekomendasi gitu ya. Nah ternyata mau memilih CGP rekomendasi maka instrukturnya dilepas. Kenapa? Karena nanti Ibu Bapak diminta untuk ikut di dalam elaborasi pemahaman 100% alias 10 kali gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah mengerjakan aksi nyata ya mengerjakan aksi nyata dan mengerjakan alur merdeka di modul tertentu di 1.4, 2.3 dan 3.3 itu ya Ibu Bapak diminta untuk mengerjakan itu gitu ya mengerjakan alur merdeka dari mulai dari diri sampai ke aksinya gitu ya Ibu Bapak yang 1.4, 2.3, 3.3 itu dikerjakan oleh para CGP rekomendasi gitu. Lalu Ibu Bapak juga diminta untuk memberikan screenshot pemenuhan fasilitasi kepada CGP reguler itu ya ini deskripsi untuk rekognisi ya. Oke, ini ya Ibu Bapak tadi sudah disampaikan seperti ini dan CGP rekognisi juga mengikuti tes awal tes akhir ya Ibu Bapak ya. CGP rekognisi juga mengikuti tes awal tes akhir
dan nanti juga aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal hingga pendidikan dasar. Ya, ini untuk CGP rekognisi. Jadi kalau ada CGP rekognisi yang bertugas sebagai fasilitator, contoh misalnya ya, TX. TX adalah fasilitator untuk kelas 102 misalnya gitu ya, 102. PGP Angkatan 11 102. Nah, TX ini dia memfasilitasi para CGP-nya di kelas 102 gitu ya Ibu Bapak ya, dia memfasilitasi dan dia juga mengerjakan tugas-tugas dalam CGP rekognisinya. Jadi nanti ada dua LMS-nya Ibu Bapak ya. Di LMS-nya ada dua. LMS sebagai CGP rekognisi dan LMS sebagai fasilitator. Gitu ya. Nah, ketika LMS menjadi CGP rekognisi, maka semua tes awal, tes akhir harus dikerjakan. Gitu ya. Ketika nanti sebagai fasilitator, maka Ibu Bapak memfasilitasi, menyematkan link, ruang kolaborasi, menilai, memberi umpan balik kepada para CGP regulernya. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Bapak ya. Oke. Ini hampir mirip Ibu Bapak untuk PGP rekognisi, namun di PGP rekognisi karena Ibu Bapak sudah berperan waktu itu sebagai pengajar praktik, maka nanti Ibu Bapak tidak ada pendampingan individu dan lokakarya ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak cukup mengerjakan fasilitasi kepada para CGP regulernya, lalu Ibu Bapak kalau boleh dilihat ini ya yang lingkaran-lingkaran merah ini ya Ibu Bapak ya. Nah, ini yang Ibu Bapak kerjakan. Elaborasi pemahaman gitu ya. Setiap modul Ibu Bapak harus ikut mulai dari 1.1 sampai dengan 3.3, lalu mengerjakan pretest post test Ibu Bapak ya. Di setiap paket modulnya ada 6 kali, berarti pretest 3 kali, post test 3 kali, dan Ibu Bapak juga mengerjakan aksi nyata di 1.4, 2.3, 3.3 ya. Ini Ibu Bapak ya. Jadi semuanya harus dikerjakan oleh Ibu Bapak supaya nanti Ibu Bapak lulus CGP rekognisinya. Jadi lulus sebagai CGP rekognisi mendapatkan sertifikat guru penggerak dan menjadi fasilitator CGP reguler mendapatkan ilmu dan manfaat yang lainnya ya. Oke, itu Ibu Bapak. Penilaian rekognisi ya Ibu Bapak nanti akan dilakukan oleh fasilitator pemandu ya Ibu Bapak terhadap aksi nyata yang dikerjakan oleh CGP rekognisi, nanti melakukan aksi nyata di modul 1.4, 2.3, 3.3, diberikan umpan balik oleh fasilitator pemandu, nanti menggunakan rubrik ya Ibu Bapak ya. Fasilitator pemandu juga akan melakukan pemantauan proses implementasi melalui rubrik proses implementasi aksi nyata. Kelulusannya kalau CGP rekognisi Ibu Bapak, aksi nyata 1 ditambah aksi nyata 2 ditambah aksi nyata 3 nilainya dibagi 3 Ibu Bapak. Tapi syarat kelulusannya, nah ini ya. Kalau dilihat dari sini gampang ya Ibu Bapaknya, aksi nyata 1, aksi nyata 2, aksi nyata 3. Atau aksi nyata 1.4, aksi nyata 2.3, aksi nyata 3.3, bagi 3. Nilainya ada gitu ya. Oke. Tapi syarat kelulusannya Ibu Bapak, di sini jumlah kehadiran fasilitasi sebagai fasilitator itu sebanyak 100%. Lalu jumlah kehadiran dalam elaborasi pemahaman sebagai CGP itu sebanyak 100%. Mengikuti tes awal tes akhir untuk setiap modul dan memperoleh nilai akhir paling rendah 70 atau predikat minimal cukup, serta aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir, atau bertugas sebagai guru yang diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PGP. Jadi Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak sebagai CGP rekognisi, maka Ibu Bapak wajib mengikuti elaborasi pemahaman. Kapan Pak Dadang jadwalnya untuk elaborasi pemahaman? Elaborasi pemahaman antara CGP rekognisi dengan CGP reguler itu jadwalnya sama. Jadi nanti Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak mendapatkan jadwal nih, misalnya untuk elaborasi pemahaman 1.1 nih, gitu ya, jadwal elaborasi pemahaman 1.1, maka nanti Ibu Bapak akan masuk sebagai fasilitator dan akan masuk sebagai CGP rekognisi bersama-sama dengan CGP reguler gitu ya. Jadi mohon Ibu Bapak ketika nanti Ibu Bapak sebagai CGP rekognisi, mohon jangan tertinggal elaborasi pemahaman karena buktinya harus ada di screenshot Ibu Bapak gitu ya. Lewat satu elaborasi pemahaman saja maka Ibu Bapak sudah tidak akan lulus sebagai CGP rekognisinya gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih ternyata Ibu Bapak ya. Oke, mungkin itu ya Ibu Bapak untuk penjelasan teknis atau orientasi terkait dengan PGP angkat 11.
sekali lagi saya ucapkan selamat pada Ibu Bapak, para CGP reguler, CGP Rekopiti, gitu ya, para pengajar praktik, para fasilitator yang bergabung bersama kami di BPGP Jawa Barat untuk pelaksanaan PGP Angkatan 11 ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, ya Ibu Bapak ya, keberkahan dalam mengikuti kegiatan PGP Angkatan 11 ini. Selanjutnya Ibu Bapak, untuk PGP Angkatan 11 ini nanti kita akan menggunakan LMS-nya LMS PMM ya gitu. Kalau dulu-dulu Ibu Bapak masuknya melalui SIM PKB, kalau sekarang melalui PMM gitu Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak melalui LMS PMM ini dilaksanakan kepada 30.000 guru yang mengikuti CGP reguler di angkatan 11. Jadi bukan hanya di Jawa Barat, tapi semuanya gitu. Nah, tadi kami sudah melakukan pertemuan dengan para koordinator pengajar praktik, Ibu Bapak. Jika ada Ibu Bapak pengajar praktik CGP yang masih kesulitan di dalam mengakses LMS-nya, PMM melalui PMM tentunya gitu ya Ibu Bapak ya. Mangga silakan dikomunikasikan dulu dengan koordinator PP-nya masing-masing supaya nanti Ibu Bapak bisa apa namanya? Supaya nanti koordinator PP-nya yang bisa berkomunikasi dengan kami. Itu ya nanti kami sekalian ngebetulin ya gitu ya supaya tidak apa namanya tidak tercecer ya. Kadang-kadang ibu bapak kalau satu-satu gitu ya suka tercecer ibu bapak ya. Misalnya saya nge-WA Bu Gena, tapi Bu Gena sedang melayani yang lain misalnya gitu kan. Nanti Bu Gena sudah melayani yang lain lupa dengan WA saya. Jadi saya tidak terlayani oleh Bu Gena. Gitu misalnya seperti itu. Harapannya sih Ibu Bapak semuanya lancar dan sekarang Ibu Bapak akan mengikuti penjelasan teknis terkait dengan bagaimana sih masuk ke PMM, lalu bagaimana sih LMS PMMT Siga Nukumaha Padadang gitu ya. Nah, nanti ini akan ada Ibu Siti Amanah selaku PIC supervisi di tim kerja satu peningkatan kompetensi GTK BBGP Jawa Barat yang sekaligus beliau sebagai fasilitator PGP angkatan 10 yang sudah menggunakan LMS PMM gitu ya. Pada angkatan 10 ini ada piloting di daerah mana Bu Siti fasilitatornya? Hostel, Kak. Dadang. Kalsel ya, Ya, Kalsel. Oke, Kalimantan Selatan itu piloting untuk ya. angkatan 10 pakai PMM. Nah, berarti beliau sudah alhamdulillah banyak pengalamannya untuk melaksanakan PGP menggunakan PMM ini. Mungkin itu Bu Gena dari saya. Eh, Terima kasih. Selamat beraktivitas semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.